Assalamualaikum pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berbincang santai, berdiskusi terkait peran promosi kesehatan rumah sakit terhadap penanganan penyakit tidak menular. Pada hari ini di studio telah hadir narasumber kita, seorang dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Andalas, Bapak Kamal Kasra, SKM MQHI PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi nih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup menarik terkait bagaimana peran promosi kesehatan sendiri. Mungkin untuk di awal boleh kita bagaimana dulu Pak, apa sih itu promosi kesehatan dan nanti terkhususnya pada promosi kesehatan rumah sakit. Terima kasih. Baik pemirsa di rumah semuanya ya. Kita bicara tentang promosi kesehatan sederhana. Orang bilang promosi pasti produk barang. Nah sekarang ternyata ada promosi kesehatan. Apa itu? Upaya bagaimana memampukan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat kesehariannya. Jadi kita tujukan PKRS itu sebetulnya promosi kesehatan itu ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh, bagaimana orang sehat tetap hidup sehat. Kalau orang yang baru sehat sembuh, bagaimana dia tetap pulih segera dari penyakitnya. Begitu Pak. Oke, begitu Pak. Terkhusus untuk di rumah sakit sendiri Pak, bagaimana sekiranya peran promosi kesehatan, karena yang seperti kita tahu di rumah sakit tentunya masyarakat akan lebih fokus kepada pengobatan atau kuratif. Kira-kira kalau dari rumah sakit sendiri bagaimana Pak? Sebetulnya kita tahu di rumah sakit ternyata ada khusus juga namanya PKRS, promosi kesehatan rumah sakit. Apa itu promosi kesehatan rumah sakit? Pemirsa di rumah juga mesti tahu ya, bahwa di rumah sakit itu sebetulnya ada upaya rumah sakit sendiri untuk memberdayakan pasien, keluarganya, dan semua masyarakat yang ada di rumah sakit, baik itu petugasnya, pengunjung, serta masyarakat di sekitar, mampu memelihara secara mandiri dan menjaga kesehatannya untuk tetap dalam kondisi sehat. Itu kondisi PKRS yang sebenarnya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, berdasarkan kasus yang kemarin kita dapatkan, gambaran dari promosi kesehatan rumah sakit sendiri, kita mendapatkan data tentang penyakit tidak menular Bapak. Nah, kita bisa lihat di sana bahwasanya tren kasus pada saat ini banyak masyarakat yang terkena kasus seperti penyakit jantung, seperti ginjal, dan tentunya itu tidak lepas dari bagaimana pola kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Boleh mungkin bagaimana tanggapan Bapak, kita sebagai promosi kesehatan terutama di PKRS sendiri dalam menangani kasus tersebut? Oke. Khusus untuk rumah sakit ini, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, sebetulnya sudah tersedia di ruangan ini khusus ruang PKRS. Apa gunanya? Ternyata bisa menciptakan masyarakat yang berkunjung ke sini bisa berperilaku hidup sehat melalui perubahan pengetahuan, sikap dan perilakunya. Bagaimana caranya? Kalau dia hanya keluarga pasien, dia bisa dapat informasi dari rumah sakit ini. Sebetulnya selama di rumah sakit kita harus bagaimana supaya kita tidak terkena penyakit sampai di sini. Justru kadang antar keluarga dia malah yang kena penyakit tambahan. Nah itu dia tujuannya kenapa harus ada PKRS di rumah sakit. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya mungkin kita akan berbicara tentang tantangan. Tentunya dalam kita memberikan edukasi dan merubah perilaku masyarakat tentunya banyak tantangan Pak ya. Yes. Nah, sekiranya apa saja tantangan terbesar dalam ranah promosi kesehatan dalam kita menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat? Baik, sebelum bicara tantangan, kita perlu tambahkan bahwa sekali lagi apa yang diharapkan, kenapa sekarang ada hipertensi, gagal jantung atau stroke gitu ya, itu semua digolongkan ke penyakit tidak menular. Penyakit ini artinya kita bisa jaga dengan pemeliharaan kesehatan. Berbagai cara yang kita sudah ajarkan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, ada yang namanya paket Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, tipsnya bagaimana? Bagaimana supaya bisa? Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah sakit, ataupun yang pengunjung tadi, atau yang bertetangga dengan rumah sakit, misalnya dia jualan di sekitar rumah sakit, ibu, bapak yang jualan di samping rumah sakit, hati-hati. Ibu juga ikut bisa memberikan kontribusi atau memberikan masyarakat untuk hidup sehat. Bagaimana caranya? Nah, kalau dia jualan makanan, makanannya harus tertutup, tidak dihinggapi lalat. Kalau dia mengemas makanannya, tangannya harus pakai sarung Bersih, tangan atau betul. tangan dalam keadaan bersih, tidak sembarangan. Sehingga masyarakat pengunjung rumah sakit justru tidak dapat penyakit baru,
belanja di sampingnya rumah sakit. Nah, ini contoh sederhana. Apa hubungannya PKRS dengan pasien? Pasien sudah pasti. Pasien pasti ingin cepat sembuh. Tetapi ingat, pasien tidak bakal sembuh kalau dia tidak diberikan wejangan atau pengarahan dari petugas, baik itu dokter, perawat, dan petugas yang ada di sini. Alhamdulillah, dengan ada ruangan ini, boleh saja masyarakat yang ingin tahu boleh masuk ke ruangan PKRS ini ya, bisa ada informasi yang melalui brosur atau leaflet dan poster, banyak hal yang mereka bisa dapatkan. Nah, pertanyaan tadi, apa yang mesti dilakukan oleh petugas kita sekarang di sini? Betul. Ingat, PKRS itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Apa itu? Ternyata di sini setiap ruangan bisa. Promosi kesehatan di ruang pendaftaran bisa. Ngapain di ruang pendaftaran? Ya saja misalnya Bapak jadi pasien, Allah bisa, mudah-mudahan tidak jadi pasien ya. Datang ke rumah sakit ini, datang petugas. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ibu sehat semua? Enggak lah, saya kan pasien lagi sakit. Nah, tapi Ibu senang yang Ibu. Nah, dengan hanya suara yang lembut dari ini merasa terobati si petugas. Itu adalah bagian sederhana di ruang pendaftaran. Ibu sudah bawa kartu? Nah, mana kartunya? Ada sudah? Oh, belum, saya pasien baru. Nah, itu dengan tata krama yang baik, tutur kata yang baik, itu menyebabkan orang nyaman di rumah sakit. Ini juga salah satu bentuk promosi kesehatan di rumah sakit, khususnya di ruang pendaftaran. Oke, terima kasih banyak Bapak. Nah, kita berbicara tentang tantangan, tentu ada yang namanya strategi, betul Pak ya? Nah, salah satu di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi sendiri, kita memiliki salah satunya media RSAM TV, seperti yang kita lakukan pada hari ini podcast. Untuk di zaman sekarang, apakah ini salah satu yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh perkembangan zaman, Bapak? Sangat dibutuhkan. Nah, tadi pertanyaan pertama saya belum jawab, minta maaf ya. Tantangan apa? Tantangan, sekali lagi, promkes itu tantangannya bukan hanya pada petugas, termasuk pengunjung, termasuk keluarga pasien, dan masyarakat di lingkungan ini. Apa tantangannya? Kita tahu yang datang ke rumah sakit itu adalah orang sakit yang merindukan kesembuhan. Nah, apa tantangannya? Bagaimana caranya pasien mau melihat apa yang ada di layar ini, apa yang ada di videotron yang disampaikan. Nah, kalau keluarga pasien tidak bisa, tentu kalau pasien tidak bisa baca karena dia lagi sakit, keluarganya ada yang masuk nonton di situ. Nah, tantangannya di mana? Apakah petugas siap semua? Saya bacakan lagi, PKRS itu bisa di pasien rawat inap, bisa pasien rawat jalan, bahkan promosi kesehatan bisa di laboratorium. Nah, saya contoh saja, contoh sederhana. Ketika seorang pasien diberikan obat oleh satu petugas farmasi, ibu obatnya 3x1 ya, kemudian dia pulang. Bisa jadi dia datang jam 8, jam 9 dia sudah minum obat. Jam 10 dia minum lagi, jam 11 dia minum lagi. Jam setengah 12 dia datang ke rumah sakit, jantungnya sudah berdebar-debar. Kenapa dokter ini? Ibu sudah minum obat, sudah berapa kali? 3 kali. Loh kok 3 kali? Kan katanya 3 kali. Ternyata hanya kalimat sedikit saja, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, alhamdulillah rumah sakit sekarang sudah banyak kreativitasnya, bahkan menuliskan di resep obat, dituliskan di situ, kemasan obat tertulis di situ 3 kali pagi, siang, dan malam. Itu salah satu sederhana promosi kesehatan sehingga masyarakat yang berobat jadi tahu. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang ada di sini, yang datang ke sini? Kan dia juga ingin tahu, kadang-kadang sampai 3 hari dia nungguin petugas. Bagaimana caranya? Nah, petugas bisa, kita punya ada layar besar, videotron misalnya, sampai ke situ. Hari ini hari Senin. Senin atau Selasa? Hari ini hari Selasa. Hari Selasa. Nah, hari Selasa bisa disampaikan, Bapak Ibu, hari Kamis depan akan ada penyuluhan tentang bagaimana pengobatan jantung atau perawatan jantung, atau bagaimana supaya tidak terkena hipertensi. Itu diumumkan di situ. Yang mengumumkan siapa? Petugas promosi kesehatan. Tapi yang bicara di situ tergantung apa pesannya. Oh, kalau pesannya harus olahraga, kalau perlu kita undang olahragawan atau ahli bidang kesehatan dan olahraga. Oh, begini, kenapa harus olahraga? Dia sampaikan. Jadi beberapa rumah sakit sekarang sudah ada itu bahkan di
halaman itu ada videotron besar. Nah, dia orang setiap lewat di situ, oh iya, di RSIM sekarang ada loh, minggu depan itu bakal ada pakar ini datang. Pakar apa? Pakar psikologi katanya. Kok psikologi sih? Kan ada pasien yang gangguan jiwa datang ke sini. Oh, ternyata ada ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, nanti di rumah sakit itu akan berbondong-bondong orang datang ke situ mencari informasi. Di mana mau diletakkan itu? Bisa saja di lobi. Nah, lobi kita kan besar itu. Nah, diadakan di lobi itu diundang. Nah, itu salah satu kreativitas. Tantangannya adalah siap tidak semua petugas melakukan itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa merangkul masyarakat bahwa rumah sakit ini tidak hanya untuk orang sakit, tetapi juga sebagai sumber informasi bagaimana orang datang ke rumah sakit ini besok tak bakal datang lagi karena dia sudah sembuh total. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Artinya tidak hanya selalu bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat, tapi juga tantangannya dari diri kita sendiri sebagai tenaga promkes. Baik. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang pencegahan penyakit. Tidak asing rasanya kita mendengar tentang istilah cerdik, Pak. Boleh mungkin Bapak jelaskan bagaimana itu cerdik dan seperti apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, makasih Pak. Pertanyaannya bagus juga ya. Cerdik itu adalah satu strategi untuk melakukan germas. Pemerintah kita sudah lama mencanangkan germas, di mana-mana tertulis di institusi kesehatan. Gerakan masyarakat sehat. Bagaimana caranya? Minimal dengan 5 cerdik itu. Cerdik itu apa? Singkatan sebetulnya. C itu cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan sport. R, rajin beraktivitas fisik. D, diet gizi seimbang. E, istirahat yang cukup. K, kelola stres. Nah, kita bicara dari awal. Cek kesehatan secara rutin. Banyak tidak masyarakat? Banyak. Bapak Ibu di rumah ya, katanya, saya nggak mau periksa kesehatan Pak, kenapa? Nanti justru saya jadi nggak enak tidur kalau ketahuan saya sakit ini sakit itu. Betul. Nah, ini yang fatal. Kita banyak sering terjadi, Pak, si A itu Pak kemarin segar-segar aja, tiba-tiba mendadak dia serangan jantung Pak. Syukur-syukur bisa tertolong Pak. Kenapa? Ternyata bertahun-tahun dia tidak pernah cek kesehatan. Jadi sudah hampir fatal baru dia. Ini kenapa cek kesehatan? Kita tahu melalui cek kesehatan itu kita akan tahu apa yang kurang dan apa yang lebih di badan kita. Nah, itu C. Yang kedua, enyahkan rokok. Maksudnya enyahkan rokok. Nah, mumpung kita berada di RSIM, FM ya, apa? RSIM, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Yes. Nama channel kita apa? Oh, RSIM TV, Pak. RSIM TV. Nah, lewat RSIM TV ini, saya berterima kasih diundang dalam acara ini. Mudah-mudahan ini pesan sampai ke masyarakat bahwa melalui RSIM TV kita bisa dapat informasi macam-macam. Nah, hari ini mungkin hanya saya, besok banyak lagi pakar-pakar yang lebih layak berbicara di sini ya. Nah, apa yang akan kita sampaikan? Apa pelayanan yang ada di rumah sakit ini? Oh, ternyata ada pelayanan konsultasi juga. Tidak hanya orang sakit yang di sini misalnya ya. Kemudian ada konseling. Nah, bagaimana PKS di tempat parkir? Boleh nggak? Bisa. Di tempat parkir, satpam sudah menunjukkan, Bapak Ibu sebelum masuk silakan baca dulu tulisan di sini. Oh, ternyata di situ ada stop merokok. Kita kebetulan berada di Bukit Tinggi yang hari ini, alhamdulillah minggu lalu Bapak Wali Kota Bukit Tinggi sudah menerima Piagam Penghargaan dari pusat sebagai kota layak anak. Kenapa jadi kota layak anak? Salah satunya dia sudah menerapkan PKRS. Menerapkan kawasan tanpa rokok. Apa yang dimaksud kawasan tanpa rokok? Di mana di tempat umum, di tempat di pelayanan kesehatan, di pendidikan, di rumah sakit, dan di tempat pusat-pusat keramaian itu kita upayakan tidak ada orang yang merokok. Kenapa? Karena banyak kasus nyawatan orang itu justru terkena serangan jantung atau gangguan organ dalam seperti paru-paru gara-gara suaminya perokok, istrinya tidak perokok, tapi istrinya menjadi perokok pasif. Nah, maka dengan penerapan enyahkan rokok, maksudnya itu adalah bagi yang belum perokok, mari kita rangkul ya
melalui PKRS, RSAM, SMTV, kita rangkul masyarakat yang muda-muda terutama, jangan pernah sentuh rokok. Jujur saya sampaikan bahwa paru-paru kita diciptakan Allah untuk menghirup oksigen dan udara yang segar, bukan menghirup asap. Nah, sekarang kalau kita menghirup asap, sebetulnya kita zalim terhadap diri sendiri, karena paru-paru kita tidak butuh asap. Betul. Nah, ini dia. Kenapa? Di asap itu mengandung karbon monoksida yang akan bisa menangkap oksigen yang akan masuk. Sehingga dengan monoksida masuk di dalam darah, sehingga oksigen yang kita butuhkan menjadi berkurang, akhirnya kita mudah terserang penyakit. Itulah ceritanya mengenai enyahkan roh. Banyak lagi ya. Rajin berolahraga. Bapak sampaikan lewat Patan ya. Patan sudah, fisiknya sudah oke ya. Ingat, insya Allah kalau mau tetap sehat, jangan pernah rajinlah beraktivitas fisik. Kenapa masyarakat kita di kampung, lihat emak-emak kita sampai usia 60-70 masih kuat mendaki gunung, turun gunung ya? Karena mereka beraktivitas fisik sehari-hari. Tapi kenyataan kita hidup di kota atau yang sudah serba berfasilitas, naik ojek kadang-kadang kalau mau tukang ojek itu antar sampai ke tangga dia minta. Betul. Nah, sehingga manja sekali aktivitas fisik kita menjadi jelek. Nah, apa buktinya untuk aktivitas fisik? Gampang saja. Ada namanya periksa lingkar pinggang. Ya, pemirsa yang di rumah, terutama yang masih muda, yang baru menikah punya anak satu, dulu saya ramping banget bu, sekarang kok pinggang saya sudah gede. Hati-hati. Kemungkinan lingkar pinggang kita untuk laki-laki kita harapkan jangan lebih dari 93 cm, kalau yang perempuan hanya 80 cm. Katanya tuh ibu-ibu, dulu saya cuma 45 cm loh pinggang saya pak, sekarang aja. Nah, kenapa? Karena lingkar pinggang yang berlebih bisa menandakan namanya sindroma metabolik. Apa gejalanya? Kemungkinan kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, atau kelebihan atau hipertensi ya. Nah, hal-hal seperti ini akan menyebabkan hipertensi karena gulanya naik. Nah, untuk kehati-hatian kita, makanya cek kesehatan, enyahkan rokok, dan rajin beraktivitas fisik. Oke, siap. Apalagi Patan tadi? Dan juga yang dia diet seimbang. Diet seimbang. Saya tahu Patan insya Allah sudah ya, karena sebagai mahasiswa yang sedang berkecimpung di promosi kesehatan, ingat bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah, diet gizi seimbang itu mudah banget. Sering kita lihat di mana-mana tertulis itu isi piringku. Kadang-kadang saya sendiri senyum. Ya. Bapak sendiri senyum. Betul kah isi piringku sudah benar? Ternyata dihitung-hitung setiap kita makan, isi nasinya cuma boleh sepertiga dari piring. Sepertiga lagi sayur. Sisanya untuk sayur, untuk lauk pauk dan buah-buahan seperti itu. Nah, persoalannya nggak usah yang lain deh. Antara nasi dan sayur ternyata harus sama. Bagaimana dengan kondisi kita sehari-hari? Betul. Kalau saya tanya, sekarang pemirsa yang ada di rumah, hari ini sudah sarapan belum? Sudah Pak, apa yang dimakan tadi? Oh, lontong cuma Pak. Ada sayurnya? Ada nangka. Nangka itu sayur apa tidak? Coba bicarakan dengan ahli gizi nanti ya. Nah, itu kondisi kita. Bagaimana kita diet gizi seimbang? Kenapa bisa pinggangnya lebih besar? Karena udah jelas usia di atas 40, kita tidak perlu karbohidrat banyak. Kita yang perlu itu protein yang banyak. Nah, sekarang proteinnya banyak nggak? Gimana bisa muat lagi? Nasinya justru sudah sepenuh piring. Betul. Ini dia isi piringku. Nanti pemirsa bisa mempelajari seperti apa. Ayo berkunjung ke RSAM TV. Ya. Oke, siap. Iya. Terus selanjutnya istirahat cukup. Istirahat yang cukup. Minta maaf. Kalau ibu-ibu terutama ya di masyarakat, dia bangga. Bapak-bapak tuh yang banyak istirahat. Kami dari pagi sampai sore nggak pernah istirahat. Dengan bangga dia mengatakan tidak istirahat. Tapi coba lihat, ketika dia masuk ke kantor, betulkah dia tidak istirahat? Setelah melayani pasien atau bekerja di kantor, sedang melayani kliennya atau pelanggannya, dia buka HP berjam-jam. Itu bukankah istirahat? Fisiknya beristirahat terus. Kenapa ya Pak ya? Sekarang di musim COVID atau setelah musim COVID, kok badan saya jadi melebar ke bawah ya Pak ya?
Oke, pertanyaannya bisa dijawab sendiri. Karena kemungkinan istirahatnya terlalu cukup. Nah, bukan istirahat yang cukup. Yang cukup itu harus seimbang. Ya, badan kita diberikan kesempatan 3 bagian. Pertama, apa? Cukup makan, cukup istirahat, cukup kerja. Persoalan sekarang, apakah kerja kita lebih banyak daripada istirahat? Betul. Atau istirahatnya sedikit sekali, kerjanya banyak, terus makannya juga banyak. Itu persoalan. Nah, Baik, terakhir apa? yang terakhir kelola stres. Nah, kalau saya ditanya kelola stres, salurkan saja hobi Anda. Kalau hobinya baca Quran, silahkan. Luar biasa. Kalau saya punya hobi bernyanyi, ya saya bernyanyi. Ya, untuk bagaimana caranya? Oh, bernyanyi katanya, oh udah usia segini penyanyi, nggak perlu harus nyanyi banyak, ngaji bagus. Tetapi mengajinya pakai irama, berkeren. Jadi salurkan juga hobi suaranya yang bagus ya. Tetapi ingat bahkan ada, saya pernah ingat lagu karya Cipta Pindu itu bagus banget. Rumah tempat kita berkumpul, rumah tempat ibadah kita, nyaman terpelihara dari panas dan hujan. Lingkungan hidup yang kita harapkan, serasi rumah dan pekarangan, lingkungan hidup yang baik, idaman kita semua. Nah, gitu. Nah, itu kok stres saya jadi hilang kalau udah nyanyi. Nah, itu dia. Baik, Pak. Terima kasih Bapak, sangat lengkap ya. Nah, dari cerdik tadi dengan berbagai macam poin tadi, mana kira-kira Pak yang paling sulit untuk kita terapkan biasanya, terutama dengan banyaknya kemudahan di zaman sekarang? Iya, itu dia. Seperti yang kita sampaikan tadi, biasanya yang sulit itu adalah aktivitas fisik yang sebetulnya sangat mudah, tetapi kita terbawa, apalagi teknologi sekarang sangat canggih, dengan hanya satu telepon genggam atau handphone, kita dimanjakan dengan segala informasi. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan menjadikan benda ini menjadi kita malas bergerak. Aktivitas fisik itu mudah sebetulnya, tetapi sebentar ya, jangan heran ketika usia orang baru 60 tahun, loh kok wajahnya masih segar ya? Saya baru 50 kok lebih tua. Bisa jadi oksigen kurang masuk setiap hari. Masih ingat zaman COVID? Kita disuruh bangun pagi, berpanas-panas di luar. Nah, barangkali itu yang terjadi saat ini. Termasuk petugas-petugas kita yang sedang bekerja di rumah sakit. Begitu selesai melayani pasien, kita sudah duduk. Bisa di rumah sakit? Bisa. Kita adakan sekali 1 jam istirahat, putar musik. Kita senam sambil duduk, boleh. Nah, angkat tangan semua gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi di ruangan di tempat kita kerja juga bisa. Masa seorang perawat bisa ngajarin pasien, Ibu biar cepat sehat ya Bu, angkat tangannya. Yang si perawat sendiri ikut nggak? Itu contoh sederhana ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, mungkin terakhir kita mintakan pesan dari Bapak untuk masyarakat, terutama pada generasi muda sebagai agen perubahan. Bagaimana caranya mereka bukan hanya mampu untuk menjaga kesehatan mereka sendiri, tapi mereka juga bisa untuk mengajak masyarakat mereka, terutama keluarga dan lingkungan mereka, untuk bisa menerapkan hidup sehat. Luar biasa ya. Pertanyaannya, ini bagus sekali. Sulit banget jawabnya. Nah, kita coba ya. Insya Allah anak muda kita undang ya, Bapak undang sebagai generasi muda, pola hidup sehat tolong lakukan ya. Kayak tadi, cek kesehatan secara rutin, enyahkan rokok, rajin berolahraga atau beraktivitas fisik. Minimal apa? Pak, saya rumah kos saya, kan ada yang mahasiswa banyak nih tinggi ya, rumah kos saya kotor Pak. Kenapa kotor? Jangan lupa ini adalah ladang Anda untuk beraktivitas fisik setiap pagi. Kemudian apa? Rajin berolahraga, apa lagi? Diet seimbang. Ini yang persoalan. Berapa banyak sekarang kasus sudah mulai muncul, mungkin di pihak rumah sakit ini menerima pasien usia 15 tahun sudah ada gagal ginjal. Betul. Nah, ada apa? Bisa jadi pola makan yang suka beli jajan makanan yang siap saji. Masa lihat ya, saya tidak sebutkan mereknya, tapi itulah dia kadang gorengan. Saya pernah cek di satu tempat orang penjualan ayam goreng atau jual pecel lele,
Saya tanya jam 8 sore, jam 4 sore sudah mulai. Oh, minyaknya bagus, keren. Begitu jam 10 saya tanya, sudah berapa kali ganti minyak? Gak ada ganti-ganti, Pak. Loh, kenapa? Iya, Pak. Terus gimana kok bisa bening lagi? Kami masukkan benda yang lain, Pak. Sekarang saya masukkan mentega supaya dia kelihatan bening lagi. Hati-hati, ini yang merusak ginjal kita. Karena minyak hanya boleh didaur ulang hanya 1 kali. Begitu sudah selesai. Kenapa? Makanan yang bermerek, ayam goreng yang bermerek, oh ya, kiki begitu ya. Ternyata mereka menjaga betul kualitas minyaknya. Persoalannya di kita, anak-anak muda, ayo sekarang coba kembali ya ke makanan alami. Boleh bawa siap saji, boleh, tapi divariasikan. Jangan lupa sayur dan buah. Saya coba di kampus, saya tanyakan absen, barangkali Pak Tani juga pernah di absen ya. Sekarang udah jam berapa? Jam 8. Siapa tadi yang sarapan makan sayur dan buah? Satu lokal itu paling cuma 2-3 orang yang tunjuk tangan. Ada apa? Gak enak sayurnya, Pak. Itu jawaban murni dari mereka. Yang mana sayur yang enak? Sayur yang enak itu hatinya dulu. Kita mengatakan bahwa sayur itu butuh. Ya, sayur itu butuh. Itu kebutuhan tubuh kita. Tidak, karena di situ ada mineral, ada vitamin juga, ada serat juga. Nah, setelah itu istirahat istirahat yang cukup itu jadi persoalan. Sekarang apa istilahnya, mager anak mudanya, betul, malas gerak. Hati-hati, ini yang menyebabkan anak-anak muda sudah mulai ada organ dalam. Kata dokter, saya pernah tanya, ternyata kalau organ dalam yang sudah mulai rusak itu sulit sembuhnya. Contoh, kalau tangan kita luka, nanti diobati, insya Allah dia akan ganti kulit, dia akan sembuh. Tetapi kalau organ dalam yang rusak, Pak, ginjal kita, paru-paru kita, paling-paling nanti dia akan dipertahankan, tidak jadi lebih berat. Nah, sebelum jatuh ke sakit, mari kita terapkan cerdik melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Mudah-mudahan pemirsa dari RSIM TV menjadi lebih cerah, lebih sehat hari ini dan seterusnya. Tapi ingat, buat rumah sakit bahwa PKRS di luar gedung juga bisa. Di mana tempatnya? Di taman rumah sakit, di dinding, di lorong-lorong rumah sakit bisa dipasang di situ pesan-pesan seperti poster atau apa ya, pesan kesehatan. Ya, kemudian di kantin dan di kios tulis di situ dilarang merokok. Di tempat ibadah apalagi? Rata-rata rumah sakit juga ada tempat ibadah ya. Selama ini ada asbak rokok. Kalau bisa, jadikanlah Kota Bukit Tinggi khususnya dan Sumatera Barat umumnya menjadi provinsi dan kota yang sehat. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Semoga bermanfaat juga buat pemirsa semuanya. Mungkin cukup sekian informasi kami. Terima kasih. Saya Fatan, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.